Oke teman-teman, sudah menonton videonya dari Mbak kita? Sudah tercerahkan? Nah, untuk selanjutnya kita memulai ya pelajaran hari ini dengan subtopik hubungan struktur, kelarutan, sifat fisika kimia, aktivitas termodinamik, dan aktivitas biologi obat. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, masih ingat nggak pelajaran farmakologi di mana ketersediaan farmasetik ini akan mengalami absorpsi yang kemudian dia akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, di sistem peredaran darah ini obat ada yang namanya obat bebas dan ada obat yang namanya obat terikat. Nah, biasanya obat terikat ini ada yang terikat dengan protein, ada juga yang dia terikat di tipe penyimpanan. Nah, antara obat bebas dengan obat yang terikat, ini biasanya mengalami kesetimbangan. Nah, obat bebas yang di peredaran darah ini sebagian mengalami ekresi, sebagian itu juga mengalami interaksi dengan reseptor. Nah, yang obat bebas yang berinteraksi dengan reseptor inilah yang memberikan respon biologis. Obat dan kerjanya. Nah, ternyata obat ini ada dua mekanisme teman-teman, yaitu berdasarkan struktur spesifik dan tidak spesifik. Senyawa obat yang berstruktur spesifik, aktivitas biologisnya tergantung pada strukturnya. Dan dia bekerja dengan cara mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik, seperti kunci dan gembok. Nah, sedangkan senyawa obat berstruktur tidak spesifik, struktur kimianya bervariasi, dia tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Sifat fisika kimianya yang lebih berpengaruh dibanding dengan struktur kimianya. Nah, untuk obat yang spesifik, ini ada beberapa nih, berdasarkan kereaktivitasan kimia, stereokimia, ikatan kimia, interaksi obat reseptor, distribusi gugus fungsi, efek induksi dan resonansi, dan distribusi elektronik. Nah, spesifik mekanisme kerjanya. Dia bekerja pada enzim, dia antagonis, menekan fungsi gen, bekerja pada membran. Sebagai contoh adalah senyawa kolinergik. Nah, teman-teman lihat dengan baik-baik. Ini adalah struktur kimianya. Nah, ini adalah salah satu contoh obat yang dia bekerja spesifik. Bagaimana Bu yang tidak spesifik? Nah, yang tidak spesifik, struktur kimia, sifat kimia fisika, itu yang mempengaruhi aktivitas biologis. Nah, faktornya apa saja nih? Ada aktivitas termodinamika, kelarutan, koefisien partisi lemah air, derajat ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Sebagai contoh, anestesi sistemik, insektisida, dan diuretik. Nah, tadi kan sudah dibahas nih. Nah, kita membahas masalah kelarutan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kelarutan ini memberikan efek mudah tidaknya penembusan membran biologis. Ada dua klasifikasi, yaitu lipofil, yaitu suka lemak, dan hidrofil, atau dia suka air. Lipofil sama dengan hidrofob atau fobia, atau dia yang tidak suka air. Hidrofil sama dengan lipofob, atau dia yang tidak suka lemak. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa-senyawa yang masuk kategori hidrofil atau lipofil. Sebagai contoh, hidrofilik kuat, contohnya adalah COONA. Hidrofil sedang, contohnya adalah gugus OH, SHO, CO, CHO, NO2, dan lain-lain. Kemudian ikatan tak jenuh, contohnya C, ikatan rangkap dengan CH, CH ikatan rangkap dengan
CH2, sedangkan lipofil contohnya adalah lantai hidrokarbon alifatik, alkil, aril, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, teman-teman perhatikan nih struktur di atas sini ya. Oke, bagaimana kalau gugus R pada posisi 7 kita ganti dengan COOH? Nah, ternyata kelaratan dalam lemak atau dalam kloroform 0 dan dia memberikan aktivitas antivirus 0. Nah, kalau gugus R pada posisi 4 kita ganti dengan CH3, kelaratan dalam kloroform menjadi 8 dan aktivitasnya naik jadi 3,4. Nah, bagaimana kalau gugus R pada posisi 6 kita ganti F? Ternyata kelaratan dalam kloroform menjadi naik jadi 16 dan aktivitasnya menjadi 39,8. That's why kenapa kelarutan juga memberikan efek pada aktivitas obat tersebut. Nah, kelarutan ini bisa juga dilakukan dengan modifikasi molekul. Contohnya, sari homolog, N-alkohol, alkyl resorsinol, alkyl fenol, dan alkyl kresol. Ini dia sebagai antibakteri. Dia aktivitasnya pada antibakteri Bacillus typhosus C1 sampai C7, aktivitas maksimum sampai C8. Kalau dia lebih dari C8, dia tidak memberikan efek. Nah, lanjut berikutnya, yaitu koefisien. Nah, ini ada diagram nih. Ini diagramnya adalah kelarutan dalam lemak dengan kelarutan dalam air. Di mana dalam lemak ini kita akan diwakili oleh kloroform. Nah, P, CH3 per air. Jadi 100 ini adalah kadar kloroform 100 atau dia tertinggi ya. Nah, ini dia terendah. Nah, kita lihat nih, ini adalah obat yang diabsorpsi. Nah, semakin kelarutannya dalam lemak itu tinggi, maka obat yang diabsorpsi juga tinggi. Kemudian derajat ionisasi. Nah, ada sebagian obat yang mengalami ionisasi atau dia membentuk ion. Biasanya adalah asam-asam dan basa-basa. Nah, kalau obat mengalami ionisasi, dia akan lebih cenderung ke hidrofil atau lipofob sehingga biasanya mempengaruhi efektif tersebut. Sesi berikutnya adalah pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu cincin. Nah, logam dalam biologis contohnya Fe, Mg, Cu, Mn, Co, dan Zn. Nah, kelat dalam sistem biologis, kelat yang mengandung logam Cu akan mempengaruhi enzim oksidase. Kelat yang mengandung logam Fe akan mempengaruhi enzim porfirin, enzim non-porfirin, molekul transfer oksigen, dan kelat yang mengandung logam Zn akan mempengaruhi Nah, kelat yang mengandung logam Co akan mempengaruhi vitamin B12. Kelat yang mengandung logam Mg akan mempengaruhi enzim proteolitik, fosfatase, karboksilase, dan kelat yang mengandung logam Mn akan mempengaruhi oksaloasetat dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Nah, selanjutnya adalah ligan. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk kelat dengan ion logam karena mempunyai gugus elektron donor. Ligan dalam sistem biologis misalnya vitamin ada riboflavin dan asam folat, basapurin, hiposaktin, dan guanosin. Asam trikarboksilat ada asam laktat dan asam sitrat, dan asam aminoprotein ada glisin, sistein, dan lain-lain. Nah,
Penggunaan ligan ini apa nih? Nah, dia itu bisa membunuh mikroorganisme, antidotum. Nah, sebagai contohnya, perhatikan nih di bawah ini. Berikutnya, teman-teman, adalah potensial redox. Oke, teman-teman, reaksi biologis memiliki potensial redox optimal sehingga dia bervariasi. Rumus Nernst mengatakan EH sama dengan E0 min 0,06 per N kali log dalam kurung oksidase per reduks. Nah, sebagai contoh, turunan quinon dia memiliki aktivitas sebagai antibakteri Staphylococcus aureus di mana E0 adalah min 0,1 volt sampai 0,15 volt di mana maksimal 0,03 volt. Nah, tegangan permukaan. Nah, kalau kita membahas tegangan permukaan pasti selalu menyangkut tentang surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang karena orientasi atau pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Jenis-jenis surfaktan ada anionik, contohnya sabun, kationik, contohnya amonium kuartener, non-ionik, contohnya polisorbat 80, dan amphoteric, contohnya N-lauryl beta-aminopropionat. Sebagai contoh, di mana penambahan CMC akan mempengaruhi permeabilitas membran biologis sehingga meningkatkan absorpsi, sedangkan penurunan CMC akan menurunkan absorpsinya. Nah, surfaktan juga bisa sebagai antiseptik, yaitu dengan cara mendenaturasi protein membran sel bakteri sehingga menjadi lisis. Namun, secara sistemik, dia bisa menyebabkan hemolisis sel darah merah dan ketidakteraturan membran sel sehingga tidak boleh digunakan dalam sistemik. Kemudian ada aktivitas termodinamika. Nah, anestesi sistemik, cadangan obat dalam cairan tubuh memberikan efek anestesi. Obat habis, maka efeknya juga hilang. Kesetimbangan kadar obat fase eksternal dan biofase. Sehingga keadaannya setimbang, aktivitas termodinamikanya sama, derajat kejenuhan masing-masing fase juga sama. Nah, obat dalam bentuk gas di mana A sama dengan PT per PS di mana A adalah aktivitas termodinamik, PT adalah tekanan uap parsial senyawa dalam larutan yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis dan PS adalah tekanan uap jenuh senyawa. Kemudian obat larutan A sama dengan ST per SO di mana A adalah aktivitas termodinamika, ST adalah kadar molar senyawa yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis dan SO adalah kelarutan Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya percobaan kita. Jangan lupa ya untuk membaca buku yang relevan, di samping juga melihat PPT dari Ibu. Dan juga teman-teman juga diperbolehkan nih dan memang disunahkan ya untuk melihat PPT-PPT lain yang relevan sehingga pengetahuan teman-teman meningkat. Oke, ketemu lagi ya dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.